Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi Teh Ella beserta seluruh keluarganya, Majelis Ta'lim At-Tarifi At-Thayyibah. Kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan, panjangkan umurnya, sehatkan dagangnya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap Ustazah dan Umi Syifa Al-Habsyi dan juga para muwabah, para syara'if, para ustazah, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, serta tentu saja kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi kembali yang tadi beberapa kali disampaikan, untuk jangan ambil foto saya, jangan ambil video saya. Kalau mau ambil suara aja nggak apa-apa, gitu ya? Setuju semua? Setuju. Karena saya kalau di luar bertutup wajah. Kenapa sekarang dibuka? Biar kita bisa bertatap muka. Kalau ibu-ibu suka foto-foto juga, nanti saya lama-lamanya nggak bertatap muka, tapi bertutup muka. Nggak enak kan? Ya, saya minta kerjasamanya. Yang udah tadi misalnya nggak tahu ngambil gitu diem-diem, nggak apa-apa, dihapus aja, nggak usah disimpan foto saya. Saya nggak suka ada di foto teman-teman, saya lebih suka ada di hati teman-teman. Karena kalau di foto bisa hilang, tapi kalau di hati mudah-mudahan terus sampai di akhirat. Begitu ya, setuju ya? Kalau tetap aja gitu, pokoknya Ustazah kan nggak tahu ini, saya doain HP-nya hilang. Jadi buruan hapus ya, sebelumnya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hari ini alhamdulillah sesudah COVID 2 tahun lebih, kita kembali dapat berjumpa, kita kembali dapat bersua, dapat bertatap muka, kita kembali pengajian offline. Sesudah sebelumnya kita hanya pengajian online. Beda rasa ya, beda rasa. Saya tuh kalau pengajian online tuh istilahnya tak ada rotan akar pun jadi, gitu. Sebenarnya mah enakan gini kan, enakan saling lihat begitu ya. Nah ini juga nih buat temen-temen yang pakai cadar, kayaknya kalau gini buka aja ngapain gitu tuh. Betul nggak? Iya. Emang apa Ustazah? Ya kan saya bisa lihat kamu, kamu bisa lihat saya. Begitu ya? Soalnya pernah tuh ada kejadian di mana ternyata cowok. Iya pernah ada kejadian begitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah majelis-majelis kembali dibuka. Mudah-mudahan Allah menambahkan karunia kepada hati kita. Karunia menuntut ilmu, salah satu dari hadiah yang Allah berikan kepada hati kita, kepada akal pikiran kita, kepada diri kita.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyyan mursyida." Siapa yang disesatkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyyan mursyida, dia tidak akan mendapati untuk hidupnya guru yang membimbing dia. Artinya bahwa orang tuh kalau nggak punya guru, nggak hadir di majelis ilmu, nggak mendengarkan kajian dari para ulama-ulama yang memang memiliki ilmu bersambung, ya, punya silsilah nasab ilmu yang sambung dengan para ulama di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa yang tidak dikaruniai hal tersebut, itu merupakan pertanda bahwa Allah hendak yudlilillah, hendak menyesatkan jalan hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian saya muliakan, karena kita minta nih hidayah untuk menuntut ilmu ini, selalu kita minta. Dalam tiap sholat kita minta dibimbing terus untuk menempuh jalan yang lurus. Kita bilang dalam tiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkan buat saya ya Allah jalan lurusmu. Ketika kita minta ditempuhkan jalan lurus, itu kita nggak dikasih tahu sama Allah jalan sholat, jalan zakat, jalan sedekah, jalan haji, jalan baca Quran, jalan baca sholawat. Nggak dikasih tahu gitu. Jalan bakti sama orang tua, jalan akhlakul karimah, nggak dikasih tahu gitu sama Allah. Tapi Allah ngasih tahu bukan jalannya, tapi siapa yang nuntun jalannya. Apa kata Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tempuhkan bagi saya, tempuhkan bagi saya jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniakan nikmat paling banyak. Jadi gitu tuh minta sama Allah ditempuhkan jalan, ya, jalan yang lurus. Nah, Allah ngasih tahu jalan yang lurus nih bukan jalan begini, jalan begitu, tapi jalannya siapa? Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya cari guru, cari orang yang dapat menuntunmu kepada siratal mustaqim. Siapa mereka? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa sih an'amta alaihim? Allah terangkan dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Itu kata Allah. Wa man yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat pada Allah pada Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dikasih nikmatnya paling banyak. An'amta alaihim itu di ayat yang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ini wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Isinya siapa? Minan nabiyyin. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama orang yang dikasih nikmat sama Allah paling banyak. Siapa mereka ya Allah? Minan nabiyyin, para nabi. Jadi kamu ketika menempuh jalan yang lurus, itu kamu ngikutin jalannya para nabi, wasiddiqin, para wali. Jadi kalau kamu menempuh jalan yang lurus, gitu ya, kamu ngaji, nah itu kamu akan dipertemukan, diarahkan, dituntun menuju kepada jalannya para wali. Wasyuhada, jalannya para syahid, para pejuang Allah, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, jalannya orang-orang saleh. Sehingga kamu menjadi salah seorang di antara mereka. Itu ngaji itu perlunya begitu.
agar membuatmu berada di dalam jalan Shiratal Mustaqim, jalannya para nabi. Nah, kamu tahu para nabi jalannya kayak gimana? Gimana taunya kalau bukan dengan menghadiri, mendengarkan, duduk di majelis-majelis taklim, duduk di majelis-majelis ilmu. Yang udah lamaan duduknya, sering dengerin kajian-kajian, pasti jauh lebih kenal sama Nabi Muhammad. Jadi lebih tahu kayak apa sih Nabi Muhammad. Jadi lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi lebih paham siapa Nabi Muhammad. Jadi lebih ngerti, jadi punya rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Betul nggak? Ibu-ibu mulai ngaji tahun berapa? Iya, macam-macam jawabannya ya. Ibu-ibu ingetin deh, zaman dulu waktu belum ngaji sama sekarang nih, abis udah ngaji, gitu ya. Dulu kamu kalau disebut-sebut nama Nabi Muhammad, itu gimana tuh? Berasa kenal apa gimana? Biasa aja gitu. Nah, sekarang udah kenal-kenal gitu, udah tambah sering ngaji. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, ceritain sama Nabi Muhammad, masih biasa-biasa aja. Oh enggak, udah lain cerita. Udah lain cerita. Nabi Muhammad rasanya kayak udah di hati kita. Nabi Muhammad rasanya udah begitu kita rindukan. Andai kita bisa bayar berapa kayak buat ketemu Nabi, kita bayar. Betul nggak? Pengen bisa ketemu sama Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Kalau ada jaminan bayar sekian, kamu bisa mimpi Nabi Muhammad. Jaminan gitu, berani kita bayar. Betul nggak? Jangankan buat ketemu Nabi, buat lihat Nabi, buat berada di hadapan Nabi. Bu, Madinah segitu jauhnya nabung ibu ya. Ibu-ibu nih kan, ibu kalau nabung buat apa ibu? Nabung buat haji, nabung buat umroh, ya kan bu? Ada nggak di sini yang nabung pengen tahu New York? Kamu nabung mau ngapain? Pengen pergi ke Las Vegas? Agak ada dah itu mah, pokoknya ibu pengajian nggak model begitu kayaknya. Ada juga nggak gitu modelnya. Pengen nabung, pengen bisa pergi ke Madinah. Pengen bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Pengen biar berada di satu tempat meskipun berbeda waktu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kenal kita sama Nabi Muhammad, kenal kita sama para nabi. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, karena kita hadir di majelis-majelis ilmu, makanya nih hadirmu di majelis ilmu adalah saranamu untuk menempuh Shiratal Mustaqim. Bagian dari hidayah yang selalu kita minta, ihdinas Shiratal Mustaqim. Nah, bagian dari hidayahnya itu adalah dudukmu di majelis-majelis ilmu. Hanya kita minta mudah-mudahan ya Allah, ini udah pandemi 2 tahun nggak bisa duduk di majelis ilmu. Ini sekarang udah bisa lagi, jangan pernah cabut lagi ya Allah. Hidayah ini ya Allah, jangan pernah cabut lagi kenikmatannya hadir di majelis-majelis ilmu. Jadi keren ya, duduk di majelis-majelis ilmu. Teman-teman sekalian saya muliakan, dari majelis-majelis ilmu ini kita paham jalannya para wali, jalannya Sayyidah Fatimah Zahra. Kita jadi ngerti di majelis ilmu ini siapa Sayyidah Fatimah, siapa Sayyidah Khadijah, siapa Sayyidah Aisyah. Jadi kenal gitu, jadi mulai paham gitu, dan juga punya harapan. Ya Allah, mudah-mudahan deh, walaupun belum mampu mengikuti jalan hidup seperti mereka, sekurangnya saya sudah mulai kenal sama mereka, sudah mulai dekat dengan mereka ya Allah, dan sudah mulai mencintai mereka. Maka yang cinta ini jangan kau halangkan untuk dapat bersama-sama dengan mereka di akhirat nanti.
Pengen nggak sih, Dek, lihat wajahnya Sayyidah Fatimah gitu? Ya apa ya? Pengen lihat Sayyidah Khadijah, gitu kan ya? Pengen lihat Sayyidah Aisyah. Mudah-mudahan Allah tidak halangkan kita dari mereka-mereka, insyaallah. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, saya banyak ketemu perempuan-perempuan yang saya rasa mereka di tingkatan waliyah. Para wali-walinya Allah SWT. Wali perempuan ya kalau waliyah itu. Jumpa saya Ubaba Zahra, ibunya Habib Umar bin Habib. Itu seumur hidup cuman sekali doang meninggal tahajud. Seumur hidup tuh. Dari mulai kenal diri gak pernah tinggal tahajud, gak pernah gak bangun tahajud. Satu malam beliau tinggal tahajud. Gara-garanya ada kesibukan sangat banyak, tidurnya juga udah agak malam, larut malam gitu ya. Waktunya sebelum subuh gitu kan, jam-jam 3-an gak kebangun. Begitu bangun dengar suara azan subuh, itu bangun dalam keadaan gemeteran. Dengar azan subuh bangunnya gemeteran. Azan, azan, azan. Beliau duduk dalam keadaan kakinya tuh kayak nggak bisa dijejakin ke bawah gitu. Kaget, azan, azan. Dan fajar, dibilang azan subuh, ya Allah. Saya nggak bangun nih malam ini, saya nggak bangun tahajud ya Allah. Sampai dia, ampuni saya Allah, ampuni saya Allah, ampuni Zahra ya Allah, maafin Zahra ya Allah, Zahra nggak bangun ya Allah, Zahra nggak bangun. Sepanjang hari nangis terus. Ya Allah, maafin Zahra, Zahra nggak bangun tahajud, maafin Zahra, Zahra nggak bangun tahajud. Hamba kayak apa Zahra ini ya Allah, maafin Zahra nggak bangun tahajud. Teman-teman saudara sekalian yang saya bilang, hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT dengan jalan-jalan hidup mereka gitu. Nah, kita nggak bisa tuh ngikutin mereka, walaupun ya kita berusaha lah ya. Mengenali mereka membuat kita tahu jalan hidupnya seperti apa. Dan itu teman-teman, ketemu aja hati bisa segitu senengnya loh. Saya ketemu sama siapa yang menurutmu apa ya, yang kamu anggap sebagai orang-orang yang pengen kamu temuin gitu, misalnya kayak siapa yang teman-teman kalau ketemu gitu, apa bintang film ustazah. Bintang film itu kan habis ngaji dulu sebelum ngaji. Bintang film misalnya gitu ya, apa namanya, penyanyi gitu kan. Waduh, kalau ketemu sampai luar biasa banget gitu. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, biasa-biasa aja sih ketemu sama mereka, biasa aja ketemu sama saya, malah mereka yang curhat. Bukannya nyenengin hati ya, malah curhat mereka. Teman-teman sih sekalian, tapi berjumpa dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, ya, yang terdiri dari minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Saya nggak bisa bayangin gimana kalau ketemu para nabi, gimana dengan ketemu Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah gitu. Baru ketemu perempuan-perempuan yang kayak Ubaba Zahra itu aja, ya Allah, teman-teman sekalian, segitu senengnya saya, segitu senengnya hati saya, segitu bahagianya gitu diri saya. Waktu saya ketemu Ubaba Bahia, ya Allah, senengnya. Semasa Ubaba Bahia tinggal bersama dengan kami di Daruz Zahra, sempat dia udah tinggal 2 bulanan barangkali itu ya di Daruz Zahra, lebih saya rasa. Dari mulai bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Nah, 3 bulanan beliau pernah tinggal bersama dengan kami di Daruz Zahra. Itu
pas saya memang lagi ada di sana, baru balik juga dari Indonesia. Sudah saya pulang sempat sebentar ke Indonesia sini, ya. Kemudian saya nikah, saya balik lagi tuh ke Taif. Itu barengan masa-masa Babahia tinggal di sana. Perempuan usianya hampir 100 tahun, teman-teman sekalian. Tapi bisa naik ke Gua Hira saat beliau berangkat pergi haji. Di usia segitu. Kalau sholat tarawih, nggak model kayak ibu-ibu ini nih romannya nih, yang tinggal ngitungin rakaat mulu. Itu beliau di usia 90 sekian tuh ibu-ibu sekalian. Ya, itu begitu. Salat tarawih jami'an tabakumullah la ilaha illallah, langsung berdiri Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan gitu kan ya, Radhiyallahu anhu, langsung berdiri itu beliau, nggak pakai nungguin tar aja dah dekat ruku, nggak ada. Padahal imamnya waktu itu Habib Umar bin Hafid itu baca setiap satu malamnya 2 juz Al-Quran. Usia beliau 90 sekian. Sholat sampai kayak gak ada capek-capeknya, gak ada sakit-sakitnya, enak aja gitu. Baca Quran banyak, inian banyak, sholawatan banyak. Ya Allah, ini perempuan emang luar biasa. Masuk nih dalam ayat yang tadi bikin tuh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hubungan sangat serius dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siddiq, sungguh-sungguh dalam hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya lagi sumpah kayak apapun, lagi pusing mikirin apapun, ketemu sama bapak yang liatin aja mukanya bapak hilang, sumpah semua. Subhanallah. Sampai udah lihat saya agak kepusingan urusan apa gitu, teman saya bilang, Kak, sana Kak, bawa bayi aja Kak. Saya duduk aja mau bawa bayi, ngobrolin apa aja gitu, saya liatin gitu kan. Habis itu datang teman saya tuh, Kak, jadwal ngimamin sholat. Oh ya, saya keluar gitu kan. Terus dia nanya gitu, gimana masih sumpah? Sumpah apaan? Lupa. Sama semua pusing, semua sumpah, semua galau, semua resah, gelisah, gundah gulana, semua itu hilang. Hanya dengan memandang wajah mereka-mereka itu, teman-teman sekalian. Siddiqin, orang-orang yang memiliki hubungan sama Allah SWT nggak pernah putus. Istilah HP tuh ya, sinyalnya tuh nggak pernah redup. Jangankan putus, redup aja tuh. Agak turun sinyalnya dari yang biasanya 4 misalnya atau 5, itu teman-teman sekalian turun ke 3, turun ke 2 aja nggak pernah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Ingatan kepada Allah nggak pernah putus. Ingatan kepada Allah nggak pernah putus. Makanya mereka inilah kalau bicara kayak pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Omongannya tuh bisa kita pegang terus seumur hidup. Pesan-pesannya tuh bisa kita pegang terus seumur hidup. Halimah, nanti kalau kamu lihat orang-orang memuliakan kamu, nah, bukan karena kamu pantas untuk itu, akan tetapi karena Allah yang telah begitu baik menutupi aib-aibmu. Ingat, pujian orang, penilaian orang, seperti apapun kepadamu, jangan sampai mengelabuimu. Kamu yang paling tahu siapa dirimu. Selain Allah SWT, kamu yang paling tahu siapa dirimu. Jangan sampai pujian orang kepadamu membuatmu lupa, sampai gak kenal sama diri sendiri. Kamu yang paling tahu siapa dirimu. Itu omongannya tuh berapa belas tahun yang lalu beliau ngomong. Sampai sekarang masih kayak dicap di hati, saya nggak pernah lupa. Nggak pernah lupa, karena mereka adalah hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, tuh orang-orang mulia tuh bisa sampai kayak begitunya gitu. Kayak pandangannya tuh jauh melihat ke depan. Masya Allah, Masya Allah. Nggak pernah rugi mencintai mereka.
nggak pernah kecewa mencintai mereka. Saya pernah satu waktu saya bilang sama Bu Bahia, saya bilang, Bu Baba, doain saya, ingetin saya. Bu Bahia bilang, Halimah, saat kamu lagi ingat sama saya, itu adalah tanda saya lagi ingat sama kamu. Para kasih Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Siddiqin, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya luar biasa, jagain hatinya luar biasa, adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Mereka nih ya, batu-batu permata yang tapi kalau melihat diri mereka sendiri, mereka tuh melihatnya kayak rasanya jadi debu belaka gitu. Jangan sampai kita jadi sebaliknya. Aslinya debu, melihat diri kita kayak sok-sokan batu permata. Dia nggak tahu siapa saya. Saya tuh sebenarnya mestinya duduk di depan, cuma saya tawadhu aja. Tawadhu jenis apa itu? Merendahkan diri untuk menaikkan mutu. Enggak gitu modelnya. Tawadhu tuh yang memang tawadhu, merasa dirinya bukan sesiapa. Teman-teman sekalian, saya mengatakan ini kita tahu jalannya mereka, cara hidup mereka, gitu ya. Itu karena kita hadir duduk di majelis-majelis ilmu. Duduknya kita di tempat-tempat yang seperti ini membuat kita semakin mengenal Siratal Mustaqim yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ditemukan jalan yang seperti itu. Duduk di majelis ilmu, fadilahnya banyak. Ini adalah Siratal Mustaqim yang kita harapkan dengan kita duduk di sini bisa membawa kita kelak di hari akhirat bersama dengan mereka-mereka itu. Karena kita belajar cara hidup seperti cara hidupnya mereka, yaitu para nabi, minas siddiqin, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Belajar ngamalin dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, saya muliakan, makanya para ulama-ulama, bahkan yang udah jadi ulama-ulama sekalipun, itu nggak berhenti menghadiri majelis-majelis ilmu. Makanya para ustadz, para ustazah, gitu ya, jangan berhenti. Walaupun kamu udah jadi ustazah, bukan berarti kamu nggak perlu hadir majelis-majelis ilmu. Hadir gitu ya. Makanya teman-teman sekalian, saya ketika ngajar di majelis-majelis ilmu, saya niatkan buat diri saya sendiri juga sebelum buat yang lain lagi. Kan gitu ya? Nah gitu kan, kalau misalnya kita waktunya lagi longgar gitu kan, walaupun dirimu misalnya sudah mengajar, walaupun kamu sudah mimpin majelis taklim di kampung masing-masing, kalau memang waktunya bisa memungkinkan, hadir, duduk di majelis-majelis ilmu. Ada berkah yang sangat besar teman-teman sekalian. Di Tarim sana tuh, Habib Umar bin Hafid, siapa nggak kenal? Ulama paling terkemuka. Tapi semasa hidupnya Habib Hasan Asy-Syadzili, itu Habib Umar kalau lagi bisa, kalau waktunya beliau lagi memungkinkan, Habib Umar hadir di majelisnya Habib Hasan Asy-Syadzili. Dan itu beliau kalau hadir akan duduk di sop terakhir. Maksudnya yang beliau hadir itu sopnya lagi udah nyampe mana, itu beliau hadir di situ dan duduk. Nggak pakai yang nyari-nyari ke depan gitu, nggak pakai. Habib Umar mau hadir ya hadir gitu, nggak harus duduk di depan gitu. Nah ini yang luar biasa bener adabnya para ulama-ulama kita. Nggak apa-apa, kecuali kalau memang beliau memang harus ngisi, ya nggak apa-apa gitu. Makanya kalau misalnya lagi pas lagi datang Babah Nur, lagi datang Habib Umar, ada majelis yang buat perempuan gitu, saya hadir aja, saya duduk di mana-mana aja, kecuali kalau memang lagi dapat tugas untuk menterjemah, ya kan saya nggak mungkin menterjemahkan dari jauh, gitu ya. Nah, saya pasti akan ada di samping yang saya terjemahkan. Tapi kalau enggak gitu, kalau lagi nggak ada tugasnya, ya saya akan duduk di mana-mana aja gitu. Kecuali kalau guru saya nyariin, baru gitu saya datang ke depan gitu. Kenapa gitu? Adab majlis di atas itu semua teman-teman sekalian.
Ini saya mesti sampaikan nih, biar kamu kalau misalnya gitu kan, saya nggak mau hadir lagi dari majelis Ustaz Salim, terlalu saya nantinya nggak bisa duduk di depan, itu terlalu penuh gitu, sampai disuruh tasnya dipangku. Aduh susah dah pokoknya, udah nggak lagi dah hadir di majelis gitu. Ya gitu teman-teman sekalian. Emang sifatnya majelis tuh kayak gitu. Makanya Allah ketika menceritakan tentang majelis, nih ya, subhanallah banget nih. Orang tuh suka kalau bawain ayat itu sepenggal, biar fa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat gitu. Nggak dibahas ayat sebelumnya, maksudnya nggak dibahas kata-kata sebelumnya. Itu kan nyambung itu. Yarfa itu kan jawaban balasan ya. Makanya yarfa'i bukan yarfa'u gitu. Nggak ngerti ya, nggak apa-apa dilawan. Yang saya mau sampaikan, habisnya udah panjang nih kalau saya ceritain tentang ininya ya, apa tuh istilahnya, i'rabnya gitu. Tapi teman-teman yang belajar i'rab rada banyak kan, belajar bahasa Arab rada tinggian gitu, ini ngerti nih yang saya maksud nih. Bukan yang belajarnya yang antum bukan ya. Bukan gitu. Tapi yang belajarnya agak tinggian ngerti tuh, kalau itu tuh dibacanya kasro, yarfa'illahul ladina amanu, mestinya kan yarfa'u kan. Kenapa yarfa'i? Karena ada syaratnya di atasnya, ada syaratnya di atasnya gitu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian dengan derajat yang sangat tinggi. Itu ada syaratnya dulu di atasnya. Apa syaratnya? Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu, baru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila disampaikan kepada kalian, kalau kalian dibilangin tafassahu fil majalis, luaskan majelis, yang lain masih belum dapat tempat duduk. Fafsahu, maka luasin majelisnya. Artinya kita mesti desek-desekan, ya nggak apa-apa desek-desekan. Itu syaratnya majelis, emang gitu kata Allah. Makanya kalau majelis nggak disuruh desek-desekan, itu berarti nggak yang disebut Allah dong. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau kalian dibilangin, dikasih tahu, luasin majelisnya, longgarin biar yang lain yang datang belakangan bisa dapat tempat duduk, artinya suruh merapatlah kalian kata Allah. Wa idza qila suzu, kalau dibilangin majelisnya udah bubar, suzu ya udah bubar. Kalau dibilangin majelisnya udah selesai, ya udah bubar. Jangan lama-lama duduk di situ, masih nungguin siapa tahu abis ini ada cemilan. Apalagi kalau majelisnya diadakan di rumah orang, ya kan? Kalau udah selesai majelisnya ya bubar gitu. Begitu kan? Nah orangnya kan yang di rumahnya nih bingung nih, suaminya udah datang, anaknya udah pada minta makan apa segala macem, nih tamu-tamu kagak pulang-pulang gitu. Kenapa nggak pulang-pulang? Kita masih mau curhat, mau ustazah. Tuh jangan ngerepotin dah. Udah nggak usah main curhat-curhatan teman-teman sekalian. Udah bilang susu. Baru Allah bilang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Seolah-olah Allah mau bilang kalau kamu pengen derajatmu ditinggikan dengan menjadi orang-orang yang beriman dan berilmu, maka ikutilah adab-adabnya majelis. Ikutilah adab-adabnya majelis. Di majelis-majelis yang seperti ini nih, turun rahmat Allah, turun ampunan Allah, turun hidayahnya Allah. Habib Umar waktu lagi ngasih tahu tentang fadilahnya majelis berjamaah dibandingkan dengan kita belajar sendirian atau ibadah sendirian. Kata Habib Umar, kayak nyiramin kebon gitu ya, pakai
air sumur atau pakai air hujan. Itu permisalannya seperti itu. Kalau kamu ibadah sendirian, itu kayak ada kebun lagi kamu mau basahin, mau siramin, pakai air dari sumur. Ah itu kan satu ember kelar, lama, ya kan? Tapi pas lagi kamu baru mau nyiramin, turun hujan ber. Hujan kan kalau datang keroyokan. Hujan kan kalau datang nggak pernah sendirian ya nggak? Mainnya keroyokan kan dia, makanya kita lari dia mainnya keroyokan. Terus teman-teman sekalian, begitu hujan datang kan ber 5 menit udah basah semua. Kebunnya 5 menit udah basah semua. Itu kalau kamu ibadah sendirian dalam rumah perlu waktu lama biar halaman hati kita kebasahan sama rahmatnya Allah. Perlu waktu yang sangat lama kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah kayak gini nih, Allah lihatnya satu, rahmatnya turunnya barengan. Rahmat Allah tuh turunnya barengan. Ini ada satu orang nih nggak datengin rahmatnya Allah, tapi yang lain datengin rahmatnya Allah. Turun buat bareng-bareng. Makanya teman-teman sekalian, majelis ilmu tuh selalu ada aja gitu ujiannya. Ujian dari mulai mau hadirnya ada biasanya gitu ya. Ujian di saat majelis juga ada aja gitu. Nah ujian di saat majelis nih yang merusak konsentrasi kita, itu adalah biasanya sih hasutnya setan. Seperti yang pernah saya ceritakan nih ya, tentang Habib Ali Habsyi. Jadi maulidnya Habib Ali, di majelisnya Habib Ali Habsyi, zaman itu ya, di majelis Habib Ali Habsyi, di majelisnya tuh tiba-tiba aja gitu ada anak nangis. Sampai bikin orang-orang konsentrasinya buyar gitu kan. Nah, makanya saya juga sarankan buat ibu-ibu yang bawa anak, boleh silahkan bawa anak, tapi mesti tahu diri. Jadi bawa anak tuh duduknya di dekat-dekat pintu keluar, benar ya? Biar kalau anaknya nangis keluarnya gampang. Saya rada gimana gitu kalau ada orang ibu-ibu bawa anak ke majelis gitu ya, terus anaknya nangis dia pura-pura kayak yang anak siapa sih itu? Padahal anak dia gitu. Suka ada nggak sih kayak gitu? Oh ada ya, ada orangnya di sini. Ya. Akhirnya terus Habib Ali Habsyi tetap aja tuh lanjut tidak sampai anak itu diem. Habis itu nggak lama suaranya ini ringkikan kuda. Zaman itu banyak orang hadir itu naik kuda gitu kan. Dengeran ringkikan kuda di belakang. Waduh, nih orang sampai pada panik gitu pengen berhentiin kudanya. Kata kalian itu dah cuekin aja gitu, cuekin aja. Konsentrasi aja. Konsentrasi sampai diem si kuda itu. Ali Habsyi lanjut terus sampai selesai. Habis Habib Ali Habsyi selesai majelis, udah tuh subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habib Ali Habsyi baru ngasih tahu. Kalian tahu nggak tadi yang terjadi itu apa? Dia bilang waktu nangis tuh, itu adalah cara setan untuk membuat kalian kehilangan apa yang sedang Allah turunkan pada saat itu. Jadi kata Habib Ali Habsyi ini, beliau ini orang yang bisa ngelihat apa yang nggak dilihat semua orang, gitu kan? Dari rahmat karunia Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di majelis tersebut. Jadi itu lagi Habib Ali Habsyi ngajar, waduh rupanya rahmat Allah turun begitu derasnya tuh. Setan hasut, enak aja nih orang-orang nih, dapat ampunan gampang banget, enak aja dapat rahmat nih. Abis ini terus nggak maksiat lagi. Wah, saya sama siapa dong? Saya sama siapa dong termasuk nerakanya? Wah, nggak bisa nih, nggak kena nih. Ini orang-orang nih mesti nih jangan sampai dapat nih hidayahnya nih, jangan sampai dapat nih rahmatnya nih, jangan sampai dapat ampunannya. Dia pun karena pengen orang-orang biar terganggu konsentrasinya, dia deketin anak kecil, ditakut-takutin sama dia. Ya anaknya nangis. Anaknya nangis gitu ya. Habisnya orang-orang tetap konsentrasi, setannya kemudian keluar deketin kuda.
udahnya merinding ketakutan. Nah, itu teman-teman sekalian, kata Habib Al-Habsyi, ketika dia melihat kalian tetap berkonsentrasi, setannya pun kemudian putus asa. Mudah-mudahan nih setan kita ini biar pada putus asa. Iya kan ya? Nah, ada aja tuh, antara handphone bunyi, antara ada siapa keluar pengen kamar mandi gitu. Nah, itu, jangan sampai itu adalah caranya untuk merusak, mengganggu konsentrasimu sehingga nggak bisa dapat, nggak banyak dapat dari apa yang diturunkan. Ya. Majelis ilmu nih teman-teman sekalian, luar biasa benar fadilahnya. Kayak sampai ada satu cerita dari Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Siapa itu? Penulis kitab Sholatul Muqarrabin. Ya, pernah baca? Enggak. Ya udah nggak apa-apa deh. Tidak dari bumi baca? Alhamdulillah. Ntar kapan-kapan mudah-mudahan kalau saya dikasih kesempatan, saya pengen nulis tentang para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan karomah-karomah mereka ya, biar tambah banyak kenal. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, seorang wali min auliyaillah, ulama terkemuka. Saat beliau meninggal, nah ini kemarin tahun 2021, saya ada berangkat pergi ke Hadramut. Salah satu yang saya ziarahin Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Teman-teman sekalian, ini beliau ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, waktu beliau meninggal dunia, ini saya ceritain dulu nih, biar teman-teman tahu, baru nanti saya ceritain urusan yang majelis tadi. Waktu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr meninggal tuh Bu, itu masjid Jabanah itu ya, masjid yang buat nyolatin jenazah enggak muat. Masjidnya dari banyaknya orang yang mau ikutan sholat jenazah, sampai keluar, sampai ke halaman, sampai ke rumah-rumahnya orang, halaman-halaman yang nggak muat, semua orang pengen ikut nyolatin jenazahnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Sampai ke pasar, di dekat situ tuh ada pasar, gitu ya Bu ya. Jalanan di pasar tuh semuanya itu dipakai orang buat berdiri nyolatin jenazah. Padahal sholat jenazah tuh nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, berdiri doang. Artinya kan nggak ngambil space ya, nggak ngambil tempat gitu kan. Orang berdiri aja desek-desekan bisa sholat jenazah, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Nah, itu orang tuh full banget tuh sampai jalan-jalanan. Ada orang dari kampung lain gitu ya, dia hari itu lagi pergi ke pasar itu untuk beli daging. Dia lagi mau jalan pulang, lah kok desek-desekan, kenapa nih? Ini orang-orang lagi pada ngebentuk soft gitu kan di pasar itu. Dia heran, apaan sih nih? Mau nyolatin jenazah. Emang jenazahnya mana? Jenazahnya di masjid sana. Nah kok sampai sini? Ya kagak muat. Soalnya jenazahnya ulama. Siapa emang? Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Oh, nggak kenal. Dia nggak kenal karena dia dari kampung yang lain, teman-teman sekalian. Zaman itu belum ada internet, Instagram apa segala macem ya, buat orang bisa saling kenal walaupun bukan sekampungnya gitu. Nah dia rupanya juga ya gitu, nggak paham lah gitu kan, nggak terlalu hadir majelis juga gitu. Tapi dia karena ngelihat semua orang luar kayaknya rame bener nih pada mau nyolatin, dia takut juga gitu kan. Oh ya udah kalau gitu saya ikutan nyolatin juga deh. Ini orang pasti orang soleh nih, pasti orang wali nih, sampai yang nyolatin sampai sepenuh ini. Cuman kalau dia letakin dagingnya di mana, dia takut tuh daging keinjak-injak orang atau apa, atau dia nggak inget naruhnya di mana gitu, karena orang memang sangat ramai banget. Diiketin sama dia di pinggangnya dia itu daging, dibawa ikutan sholat, dibawa ikut nyolatin jenazah tuh daging, gitu ya. Jadi diikat sama dia tuh daging kambing tuh diikat sama dia, diikat pinggangnya, diikat pinggang orang Arab, ibu-ibu pada suka tahu kan, yang biasanya warna hijau tuh, gitu ya. Diiketin sama dia di situ gitu. Dia ikutan sholat Allahu Akbar, gitu kan. Allahu Akbar, empat takbir kan ya, habis itu salam gitu. Habis itu dia pulang dia masak tuh daging, dimasak, pas dibuka habisnya 15
menit gitu kan dilihat masih daging, belum matang. Bu, jangankan matang, masih merah dagingnya, nggak bergerak tuh daging. Sampai akhirnya dia bingung gitu kan. Dia bilang, ini tambahin api. Ditambahin apinya, nggak bergerak juga. Air di sekitarnya tuh ngegolak teman-teman, tapi dagingnya tetap, jangankan matang, panas aja enggak. Diambil lagi tuh daging, tetap dingin dagingnya. Kok daging apaan ini nggak matang-matang ya? Taruh lagi, penasaran, sampai habis kayu bakar berapa biji, tetap mentah juga teman-teman. Merah, tetap nggak ada perubahan apa-apa. Akhirnya dia karena heran-heran, dia pergi tuh ke Ustadz di kampung situ, di kampungnya dia. Dia bilang, Ustadz, nih daging saya ini ada anehnya tadi. Saya beli daging tadi di pasar, dia bilang, saya masak daging nggak matang-matang juga. Heran saya, kok bisa nih daging apaan nih, daging kambing apa nih? Ini jangan-jangan kambing ikut perang apa gimana gitu ya? Fisabilillah, jadinya nggak mempan kena api gitu. Apaan nih daging nih, kenapa bisa begini? Kata Ustadznya, emang kamu bawa kemana itu daging? Ya dari pasar saya bawa pulang. Oh tapi ini nih, dagingnya saya ajakin pergi sholat jenazah. Karena tadi itu waktu saya mau pulang, ternyata ada orang rame-rame gitu pada ngerjain sholat jenazah. Tadi pagi si Ustadz rupanya hadir, karena nih kan memang berburu pada bahasa. Dia bilang, yang tadi pagi, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri itu dia tuh. Ikutan tuh saya sama sedaging-dagingnya, saya ikut habis itu. Aku bilang, aku injek-injek takut apa gitu kan, lupa naruhnya di mana gitu. Itu saya ikut aja kan. Dia bilang, pantesan saya ngerti sekarang kenapa nggak matang-matang. Kenapa gitu? Karena Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri pernah bilang dalam salah satu majelisnya, yang nanti nyolatin jenazah saya nggak akan pernah mempan kena api. Nggak api di dunia, nggak api di akhirat. Nggak akan mempan kena api, nggak api di dunia, nggak api neraka di akhirat nanti. Selamat semua. Sampai si daging kambing. Keren bener emang para wali-wali ini yang ngasih bikin tadi tuh yang saya sebutkan. Ya, Masya Allah. Namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah ini juga Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri ini juga salah satu dari silsilah keilmuan yang selama ini saya bawa. Jadi maksudnya kalau saya ngajar nih teman-teman nih, silsilah ilmunya, silsilah pemahaman terhadap ilmu, silsilah cara baca saya Fatihah, ilmu yang saya bawa nih, silsilah nasab ilmu saya ada di antaranya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Mudah-mudahan keterima. Mudah-mudahan itu biar punya sambungan juga sama Habib Hasan. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri ini satu waktu ada ustadz ya kan yang hadir majelis beliau itu, setiap kali beliau majelis itu yang hadir ustadz-ustadz terbanyak yang ngajar-ngajar di kampungnya masing-masing gitu ya. Jadi satu waktu ada salah satu ustadz yang biasa hadir di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri, itu dia ini nggak ngaji-ngaji gitu. Dia ngajinya tuh punya rauhah tiap sore. Habib Hasan itu ya, hari-hari apa gitu, ada rauhahnya beliau sore bikinnya. Satu waktu Habib Hasan melihat nih orang kok nggak hadir-hadir, ada satu ustadz gitu. Dapat sekitar 2 minggu kemudian baru Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri kelihatan lagi tuh ustadz. Jadi dikasih isyarat. Pas habis selesai majelis dipanggil tuh ustadz. Yang lain bubar, ustadz ini ke depan. Karena dipanggil tadi tuh. Dia bilang, aneh kan lihat ini lama bener. Iya, Bib, akuan Bib. Sekalian juga nih Bib, saya mau nanya Bib, saya aneh Bib sama kejadian baru-baru ini. Apa kata Habib Hasan? Itu Bib, jadi di kampung saya Bib, kampung apa misalnya gitu, dekat sini apa sih kampung? Lawalumbu. Iya. Di kampung saya nih Bib,
Ada orang tukang rentenir, Bib. Yang paling top banget dah di kampung saya. Kerjaannya rentenin uang. Kita semua sebel sama dia, Bib. Yang namanya orang kalau rentenin uang kan kita sebel ya sama dia ya. Kasihan gitu orang-orang yang lagi memang pada perlu akhirnya utang, tapi kan mesti bayar bunga gitu ya. Udah tuh Bu, nggak usah tuh pakai begitu-begituan. Sekarang tambah gampang banget orang kalau mau utang, pinjol dengan online ya kan. Cuman perlu fotoin KTP doang katanya, udah bisa dapat pinjaman. Aduh, jangan usah pakai begitu-begituan ya. Apa yang ada kita pakai, kalau nggak ada, ya udah yang sabar. Kan begitu? Udah Bu, panci masih bagus. Gak usah kredit, kalau bisa beli sih ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, dan nggak usah main kredit panci, kredit seragam. Kayak disebutin kredit panci pada kayak nggak berasa gitu ya. Pas dibilangin kredit seragam baru pada yang jangan-jangan ada seragam sebelum pandemi belum lunas nih. Ya, teman-teman sih sekalian, dia bilang tuh orang tukang renten. Dan ibu-ibu saya kasih tahu ya, jangan sampai ada di antaramu yang bahkan ngerentenin duit ke orang gitu. Maksudnya ngutangin duit dengan renten ya ke orang lain. Kenapa gitu? Saya baca di Quran tuh, ada Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan kepada dua orang pelaku dosa besar dengan ancaman diperangin sama Allah. Fa'ilam dan tahu fa'danu biharbin minallahi ta'ala. Katanya Allah, kamu kalau nggak berhenti ngerjain itu, saya akan perang sama kamu. Saya mengumandangkan perang sama kamu. Itu ada dua dosa Bu yang kayak begituan, diancam sama Allah tuh. Yang pertama dosanya ngebunuh Nabi. Ya emang iya Bu ya, masa ada Nabi dibunuh? Ini kan dosanya emang udah kelewatan, pantas dong diperangin sama Allah. Nah dosa yang kedua, dosanya riba. Dosanya kamu ngutangin orang dengan utang riba, yang kamu minta kelebihan saat dia bayarnya gitu. Itu sama Allah tuh bilang, kalau kamu gak berhenti dari hutang riba, baik itu menghutangi ataupun kamu gak berhenti hutang riba, terus saja utang terus, kata Allah fa'danu biharbin minallahi ta'ala wa rasul. Itu kamu saya tantangin perang, kata Allah. Makanya Bu, orang kalau renten itu ibu-ibu saya sekalian, rentenin duit ya, rentenin uang, dia ngutangin sama orang lain utang riba, matinya nggak bakalan mudah. Matinya susah pasti. Wah, pokoknya disiksa habis-habisan sama Allah. Habis itu apakah Allah Subhanahu wa taala terima taubat? Belum tentu taubat segitunya tuh. Dan biasanya udah susah matinya, tar di akhirat lebih susah lagi. Ya gimana ceritanya orang diajakin perang kok sama Allah? Banyak diantara mereka yang matinya tuh nggak bawa iman. Imannya nggak bawa, udah. Waktu mati itu udah dalam keadaan nggak lagi muslim, nggak lagi mukmin. Naudzubillah. Tuhannya udah bukan Tuhan Allah. Tuhannya bisa jadi uang. Tuhannya bisa jadi setan. Naudzubillah. Teman-teman sekalian, katanya si Ustadz tadi ini yang cerita, ada Beb di kampung saya tuh tukang riba. Kok bisa-bisanya Beb dia datang ke tempat saya taubat? Aneh bener saya. Dia taubat Beb, dia bilang sama saya, Ustadz tolongin saya dong, saya mau taubat Ustadz dengan linangan air mata Beb. Akhirnya saya bantuin, ya kalau gitu kamu mesti balik-balikin duitnya semampu kamu. Jadinya akhirnya Beb, saya bantuin dia Beb, tiap hari nih balik-balikin duitnya orang yang pernah utang sama dia gitu, yang masih ada catatannya, dibalik-balikin tuh kelebihannya, kelebihan ribanya dia, gitu kan, sambil minta halal di sisanya.
Misalnya gitu, dia pernah ngambil keuntungan riba dari dia misalnya 1 juta, dibalikin 500.000, 500.000-nya minta halal gitu. Yang masih dia inget-inget, yang udah lama-lama, yang udah catatannya udah hilang apa segala macam, didatengin rumahnya satu-satu sama dia, dimintain halalnya, dimintain ridhonya, sambil ngasih kipas angin, ngasih kulkas yang dia punya, ngasih barang-barang yang dia punya, minta halalnya. Dia bilang abis-abisan dia jadi pager karena semua hartanya dia berikan kepada orang-orang yang dia pernah menghutangi riba kepada mereka. Subhanallah, Habib, abis kelar rampung semuanya, dia meninggal. Ini ada orang seumur hidup dia berapa puluh tahun dia utangin riba. Dia bilang, kok bisa-bisanya Allah kasih mati husnul khotimah, bagus bener matinya. Saya makanya mau nanya nih sama Habib nih, makanya kenapa saya tuh Habib 2 mingguan kemarin tuh Habib nggak pernah ngaji-ngaji di sini. Kesianan sama dia, saya bantuin pergiin rumahnya orang-orang sambil ngebalikin utangnya dia tuh. Tiap hari saya ngitungin, yang ini udah saya coret, udah berarti kelar ya. Yang ini sudah saya bantuin, Bib, kesian. Dia bilang, ini sekarang bisa hadir lagi habis dia meninggal, Bib, kemarinan. Dia bilang, Masya Allah, saya pengen tahu, Bib, itu amalan ibadah apa sampai bisa bikin orang rentenir kayak gitu, dosa, udah dosa paling gede gitu kan. Kok bisa-bisanya taubat? Habibnya langsung gini, orangnya yang kayak gini, ada tai lalatnya di sebelah sini, jenggotnya begini. Itu dia Bib orangnya. Habib kenal sama dia, Bib. Kenal sih enggak. Cuman saya tahu bahwa dia bakalannya mati husnul khotimah. Kok bisa, Bib? Satu hari rupanya dia mau ngambil utang di rumahnya orang. Orangnya tiap kali ditagih nggak ada mulu orangnya. Akhirnya satu waktu dia bilang, kemana sih nih orang ini? Hanya sama istrinya. Dia bilang orangnya lagi hadir ngaji. Di mana? Tempatnya Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr di masjid itu gitu kan. Oh ya udah dah, daripada ntar kabur-kaburan lagi, mendingan saya pergiin aja deh majelisnya. Dipergiin majelisnya, bukan mau hadir majelis, mau. Niatnya padahal bukan mau nuntut ilmu, mau lagi utang. Kata Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr, dia masuk, jadi telat juga dong, namanya dia nggak dari awal kan. Tapi pas dia masuk, itu barengan sama rahmat Allah yang lagi turun. Kata Habib Hasan, dia dari pintu tuh udah ngeliatin, mana dia nih orangnya, yang utang sama dia deh. Pas dia lihat, oh no, dia di pojokan, bawahnya kipas angin, no, dia no, orangnya. Ini nggak salah, nggak bukan dah. Jadi dia pun duduk deket sama orang tersebut tuh kayak jarak berapa gitu, maksudnya dia biar nanti abis kelar majelis langsung lagi. Tapi dia duduk di situ barengan merahmatnya Allah tuh. Rahmatnya Allah tuh kalau turun emang kadang suka nggak nyisain siapapun, semuanya dirahmati. Ya Allah, makanya itulah. Itu yang seharusnya cukup untuk membuatmu jangan tinggal hadir di majelis ilmu. Ya deh, itu tuh nggak pernah tahu kapan rahmatnya Allah turun. Bawa hajat-hajat kamu semua, bawa. Lagi pusing urusan suami, bawa. Bukan bawa suami, bawa hajat nih gitu. Nah, saat lagi kiat doain suami kamu, saat lagi majelis, saat lagi doa hadirin, ya Allah kasih hidayah suamiku ya Allah, gitu. Lagi pusing mikirin anak, ya ampun kok anak jadi kayak gitu ya, tuh hadirin di majelis ilmu. Lagi pusing urusan apa aja dah, bahkan lagi sakit sekalipun, teman-teman sekalian, lagi sakit sekalipun. Ada tuh salah satu ucapan dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar Jeddah, salah satu dari wali min auliyaillah, minas siddiqin, yang saya sebutkan ayatnya tadi itu ya, minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin, wali besar teman-teman saya sekalian di Jeddah. Alhamdulillah, mata saya pernah mandang wajah beliau, pernah sampai saya pernah ziarah kepada beliau, mandang wajah beliau.
Mudah-mudahan Allah terima insyaallah. Ini teman-teman sekalian, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf itu seseorang yang Habib Umar bin Hafid menuliskan bait-bait syair buat beliau tuh. Ya waridal bahril ladzi fihi turamatu jam awrid fahada bahr Abdul Qadir bin Ahmad. Tidak ada Habib Umar. Wahai penyelam yang mencari mutiara, menyelamlah kemari. Ini adalah lautannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Lautan ya, ilmunya, karomahnya, berkahnya udah kayak lautan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Habib Abdul Qadir nih, waktu Habib Umar ada menyampaikan tentang kewalian beliau, tentang kemuliaan beliau, Habib Umar tuh bilangnya kayak gini. Hada wali ibnul wali ibnul wali ibnul wali ibnul wali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini adalah beliau seorang wali, ayahnya seorang wali, ayahnya lagi wali, ayahnya lagi wali, ayahnya lagi wali, terus nyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah nasabnya nggak ada yang putus. Jadi wali semua ke atasnya wali-walinya Allah semua sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Masih ada tuh sampai sekarang orang-orang mulia seperti itu. Siddiqin tuh masih ada teman-teman sekalian. Makanya kita minta sama Allah SWT, mudah-mudahan Allah terus kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Bisa terus pandang wajah orang-orang saleh, bisa ketemu semua orang saleh. Biar kita tahu bahwa dunia ini masih baik-baik aja. Biar kita masih tetap betah juga tinggal di dunia ini ya. Kalau kita masih bisa ketemu wajah-wajah mereka. Teman-teman sekalian, yang Habib Qadir bin Ahmad Asghaf pernah mengatakan, dia bilang, saya hari itu lagi sakit. Kepala saya tuh ya Allah berat banget, kayak nggak sanggup buat saya bawa gitu. Maksudnya kayak berat banget gitu kan. Kadang-kadang kita sakit kepala berasa berat banget nih kepala. Hari itu saya ada majelis, kata Habib Qadir. Hadir di majelis ya, bukan mau ngisi majelis. Lagi zaman beliau masih muda ini ceritanya. Dia bilang pernah saya lagi zaman muda, saya sakit kepala, ya Allah beratnya tuh banget. Badan panas, sakit kepala, berat. Ada jadwal kajian, ada jadwal majelis yang mau dihadiri. Aduh ya Allah, gak hadir dah kalau gitu, gak hadir. Saya pun baring-baringan, terus saya ingat ucapan abang saya. Bahwa di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di sanalah obat dari segala macam penyakit-penyakit. Saya ingat ucapan abah saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, saya berdiri, saya bawa pusing saya bawa sakit saya bawa semua tuh yang gak enak-enak saya rasakan hari itu. Saya bawa duduk di majelis ilmu, bismillah saya dengerin, pertamanya masih pusing, lama-lama lupa. Hilang. Dewi bilang saya keluar dari majelis, udah lupa tuh mau pusing, udah lupa sama sakit, udah lupa. Saya masuk ke rumah, dia bilang, orang rumah saya nanya, tadi bukannya kamu sakit? Iya, tadi sakit. Jangan, alhamdulillah udah sehat. Masya Allah. Di sini nih di majelis-majelis ilmu sehat ada, tidak ada. Di majelis-majelis ilmu cobain aja teman-teman, gitu kan? Kalau misalnya gitu lagi mau hadir di majelis ilmu terus ternyata aku sakit perut nih, udah mendingan nggak usah hadir majelis. Justru pergi majelis ilmu. Insya Allah Allah kasih kesehatan. Cobain aja nggak apa-apa. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, karena di majelis-majelis yang seperti ini nih, insya Allah kalau niatmu benar, adatmu benar, semuanya adanya di sini. Sebab di sini kita bisa jadi tahu siratal mustaqim. Cuman perlu ditambahin adat-adatnya aja terhadap majelis ilmu, gitu ya, biar dapat semuanya gitu. Walaupun seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada orang niat hadirnya ke majelis ilmu aja, itu tuh bisa itu dapat. Kata Habib Hasan bin Salambar, begitu saya lihat dia nih
turun tuh rahmatnya tuh kena ke dia. Saya waktu masuk dia tuh saya lihat hitam bener. Begitu kejatuhan rahmatnya Allah, padahal dia hadir majelisnya mau nagih utang. Saya langsung lihat rahmat tersebut dia jatuh ke dalam dirinya, mengubah hitam-hitamnya tersebut sampai ketika dia keluar dari majelis Allah dan ubah dia menjadi putih. Ini kalau orang bisa melihat ceritanya bisa begitu. Nah kalau kita kan nggak lihat ya, saya nggak lihat teman-teman. Jangan kegedean husnuzon ke saya. Saya nggak lihat. Saya nggak lihat. Ini jangan nanya sama saya. Saya nggak lihat. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis mengubah hal-hal buruk yang ada dalam diri kita menjadi baik. Insya Allah. Adabnya terus dipakai, gitu ya. Adabnya dipakai gimana? Jangan sibuk sama urusan-urusan yang lain. Jangankan ngobrol, jangankan sibuk main handphone, jangankan hal-hal yang lain, gitu ya. Bahkan sibuk zikir aja nggak bagus di majelis ilmu. Pernah tuh di majelisnya Habib Hasan Al-Syadili, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syadili. Ini kalau ini kejadiannya waktu saya ditarik dulu ya. Abang saya tuh hadir di majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syadili. Itu wali min awliyaillah, salah satu dari wali-wali besar yang ada di Kota Tarim ya. Sekarang sudah berpulang ke rahmatullah teman-teman. Nih Habib Hasan ini teman-teman lagi ngajar nih. Beliau duduknya nggak di kursi, bahkan duduk di bawah gitu aja. Majelisnya besar, Masjid Jami. Beliau ngajar tuh sore di Masjid Jami. Kalau nggak salah hari Jumat tuh beliau punya kajiannya. Kakak abang saya tuh pas pulang-pulang cerita, ya Allah tadi ada kejadian dah. Kejadian apa bang? Saya bilang, Habib Hasan memang walinya luar biasa bener dah, karomahnya kelihatan banget. Saya bilang kenapa? Dia bilang Habib Hasan lagi tengah-tengah ngajar, beliau ngelemparin siwak. Lemparin siwak ke orang, duduk nih di bawah nih. Saya aja nih duduk di atas ini nih, saya nggak tahu loh kalau ada orang pegang apa di bawahnya, saya nggak tahu gitu, kan nggak kelihatan. Ini di bawah, dibilang Habib Hasan duduk di bawah gitu, ngelemparin siwak, dan masjidnya jauh lebih besar daripada ini ya. Dia ambil siwaknya beliau, dilemparin ke orang, sambil disebutin namanya. Disebutin namanya, misalnya gitu ya, udah deh saya bawa nama sendiri aja. Halimah Idrus, misalnya gitu. Halimah binti Ismail Idrus gitu kan. Ibu yang di belakang kan yang disebutin namanya dan kena siwaknya. Ibu kata Habib Hasan, kenapa kamu pegang tasbih di majelis saya? Kenapa kamu baca zikir di majelis saya? Itu padahal pegang tasbih kan nggak mungkin begini bu. Pegang tasbih kan di bawah gitu kan. Kata Habib Hasan, ngapain kamu pegang tasbih di majelis saya dan kamu berzikir di majelis saya? Ngapain? Dia bilang, la anta minal jalisin wala anta minad dzakirin. Kamu kalau kayak gitu caranya nak, nggak termasuk di antara yang hadir di majelis karena kamu punya kesibukan lain, dan kamu nggak termasuk di antara yang zikir karena kamu pikirannya nggak kepada zikirmu itu. Jangan begitu. Semua tempat ada pekerjaannya, ada waktunya masing-masing, gitu ya. Bukan berarti zikir nggak bagus, bagus zikir, tapi bukan waktunya. Kalau kita lagi hadir majelis, semua ada tempatnya masing-masing. Itu kalau kita sibuk zikir aja nggak bagus di majelis ilmu, apalagi yang lain-lain, gitu kan ya. Kalau lagi ngobrol, kalau lagi ngomong, apalagi kepo. Sudah Halimah kayaknya gemukan. Ampun. Ngajakin ngobrol sama sebelahnya, YouTube-nya Sudah Halimah di-hack tau. Masyaallah. Udah deh ya, kita sibuk aja sama ilmu yang sedang disampaikan. Adabnya kita jagain. Adab yang lain yang mesti kita jagain juga dari majelis ilmu ini teman-teman sekalian.
untuk tidak meremehkan siapapun orang yang hadir di majelis. Gak usah ngerasa diri lebih baik dari si fulan, si faltan, si ini, si itu. Gak usah. Gak usah kesibukan melihat sini. Ya ampun, masih banyak banget ya. Yang toko mas jalan nih orang, astagfirullah. Gak usah. Udah sibuk sama diri sendiri aja udah. Majelis ini adalah urusanmu sama Allah. Urusanmu untuk membuatmu tahu siratal mustaqim, biar menjadikanmu termasuk di antara kelompok orang yang akan berada di belakang orang-orang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ghairil maghdubi 'alaihim, biar bikin kita enggak termasuk di antara orang-orang yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kemaksiatan dan dosa-dosa waladhdallin, dan semoga menjadikan kita tidak termasuk di antara kelompok orang-orang yang salah jalannya, yang salah ajarannya, yang salah menempuh ilmunya. Insyaallah mudah-mudahan kita berada di jalan lurus, berada di belakang Nabi besar Muhammad, berada di belakang para sahabat, di belakang para ulama, di belakang orang-orang soleh semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa bihamdika hasanah. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tanggal 1 sampai 9 kalau bisa puasain, kalau nggak bisa dari tanggal 8 ke 9 aja. 8 hari karunia, tanggal 9 hari Arafah. Kemudian teman-teman sekalian, hari Arafah banyakin doa, banyakin zikir, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali dari sejak pagi atau dari sejak malam hari Arafah sampai asar selesai 1000 kali, habisnya berdoa. Asar hari Arafah, ya, habisnya berdoa. Kata Nabi Muhammad, siapa yang hari Arafah baca Al-Ikhlas 1000 kali sesudahnya berdoa, doanya tidak akan ditolak Allah SWT. Malam hari raya banyakin takbir, pagi hari raya jangan makan minum apa-apa dulu sampai sholat id. Habis selesai sholat id, yang bisa berkurban jangan tinggalkan kurban. Gitu kan ya? Hari Idul Adha sampai 3 hari tasyriknya diharamkan untuk berpuasa. Dan setiap waktu habis selesai sholat, begitu habis selesai sholat, dari mulai asar hari Arafah sampai ke asar hari terakhir tasyrik tanggal 13, setiap habis selesai salat sholat segera baca takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi hamd 3 kali, kemudian Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi hamd. Gitu. Dah baca takbirnya setiap habis selesai salat sholat, baru kemudian baca pikiran-pikiran yang lain yang biasa kamu baca sesudah sholat. Mohon berkah Fatihah, mendoa untuk bapaknya Bella, yaitu Bapak Tajali, biar sehat afiat. Untuk mamanya Bella, Ibu Erni Cirebon. Juga untuk Ibu Muhayya Alkesta, untuk Hidayah Rukoya Jakarta, semoga semuanya diberi kesehatan. Untuk abah saya juga lagi kurang sehat, doakan mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya, sehat seperti sedia kala. Ya, saya juga bisa konsentrasi penuh dalam mengajar, insyaallah. Tidak disedihkan hati dengan sakitnya orang tua saya. Al-Hadini al-Badr bin Syifa'at dan la yughadiru saqaman wala alam. Semua yang tadi namanya telah disebutkan, semua keluarga kita yang sedang sakit-sakit kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesehatan yang sepenuhnya. Dan ini adalah hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana as'alil ba'as ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.